Ya, itulah kekesalan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan janji untuk bisa merampungkan pengembangan dan juga pembangunan kilang minyak, dan kenapa Presiden terus mendesak pengembangan dan pembangunan kilang minyak ini harus segera diwujudkan. Kita akan cek fakta-faktanya terkait dengan hal ini. Sebelum kita lihat progresnya, kita lihat dulu kilang minyak Pertamina yang ada saat ini. Ada 5 kilang minyak yang existing saat ini, yaitu kilang Balikpapan yang dibangun dari tahun 1894. Artinya usianya sudah lebih dari 1 abad. Kemudian ada kilang Pelaju yang dibangun tahun 1903, kilang Dumai dibangun tahun 1971, kilang Cilacap pada tahun 1976, dan kilang Kasim dibangun tahun 1997. Artinya kilang yang terbaru saja usianya sudah lebih dari 21 tahun. Rencana pembangunan kilang minyak ini ada 2 rancangan besar yang dicanangkan oleh Pertamina, yaitu mengembangkan 4 kilang minyak lama yang ada, artinya kapasitasnya ditambah, kemudian juga membangun 2 kilang baru. Ini adalah progres pengembangan 3 kilang existing yang kita soroti di sini. Yang pertama kilang Balikpapan, konstruksinya baru 9%, dan kelanjutan yang sedang dilakukan saat ini adalah menyeleksi mitra untuk masalah pendanaan. Jadi sudah ada 4 calon mitra yang tengah diseleksi oleh Pertamina. Lalu kilang Dumai saat ini masih dalam tahap diskusi dengan calon mitra, namun target tanda tangan kontrak kerjasama dengan mitra dilakukan pada 10 Desember yang lalu. Lalu kita lihat juga kilang Balongan, ini masih dalam tahap lelang dan target kontrak awardnya di Desember 2019. Lalu kita lihat juga kilang Cilacap. Saat ini masih ada hambatan, yaitu terganjal perbedaan valuasi aset antara Pertamina dengan mitra kerja. Kita lihat juga pengembangan kilang minyak Cilacap yang tadi terhalang oleh perbedaan valuasi aset antara mitra dengan Pertamina. Investor yang digandeng oleh Pertamina dalam kilang Cilacap ini yaitu Saudi Aramco dengan nilai investasi 5 miliar US dollar dan target peningkatan kapasitasnya yaitu 400.000 barel per hari. Spesifikasi produknya yaitu Euro 5, petrokimia dasar, dan juga oil pelumas atau oli pelumas. Nah, tindak lanjut atau progres yang tengah dilakukan oleh Pertamina dan juga mitranya saat ini, dari sejak 2016 bulan Mei sudah dilakukan tanda tangan kontrak kerjasama, lalu di tahun yang sama juga sudah membentuk perusahaan patungan. Komposisi sahamnya adalah Pertamina mayoritas 55%, sementara Saudi Aramco 45%. Kemudian target penyelesaian proyek ini yaitu Desember 2019, namun kita lihat sepertinya sudah melampaui target dan progres saat ini masih terganjal oleh perbedaan valuasi aset. Untuk kilang baru yang akan dibangun di Jawa Timur yaitu kilang Tuban, saat ini investor yang digandeng adalah Rosneft Rusia dengan proyek produksinya atau proyeksinya yaitu 30 juta liter BBM per hari, jenis gasolin dan juga diesel. Kemudian ada 4 juta liter aftur per hari dan juga 4,25 juta ton petrokimia per tahun. Nah, tindak lanjut dari perkembangan pembangunan kilang baru Tuban di Jawa Timur ini, sejauh ini sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama di Moskow, Rusia, dan juga sudah membentuk perusahaan patungan antara Pertamina dengan Rosneft Rusia. Namun, lagi-lagi progresnya ini terkendala pembebasan lahan. Dari total lahan yang dibutuhkan yaitu sekitar 800 hektar, hanya saja 349 hektar yang sudah dilakukan pembebasan lahan. Kemudian warga menggugat ke pengadilan, ke Mahkamah Agung terkait dengan keputusan pembebasan lahan. Dan Pertamina mengatakan saat ini mereka akan berupaya untuk mengajukan banding terkait dengan hal ini. Kita lihat juga kilang Bontang yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Saat ini investor yang sudah melakukan penjajakan kerjasama yaitu Overseas Oil and Gas dari Oman, dan komitmennya adalah OOG ini akan menanggung biaya pembangunan kilang dan Pertamina akan mendapatkan golden share sebesar 10%. Dan total investasinya 197,58 triliun. Kapasitas yang diharapkan bisa diproduksi dari kilang Bontang ini adalah 300.000 barel per hari produk Euro 5 dan juga petrokimia. Dan target beroperasinya yaitu tahun 2025. Sementara progres yang bisa kita lihat dari kilang Bontang ini yaitu Desember 2018 sudah ada tanda tangan framework agreement. Di tahun 2019 November
1 bulan yang lalu Pertamina kembali mencari mitra baru untuk menggantikan OOG tadi. Dan calon investor baru ini yang saat ini punya peluang untuk masuk adalah Abu Dhabi National Oil Company dan juga Mubadala. Dari beberapa fakta ini kita bisa lihat bahwa sejauh ini belum juga ada progres yang terlalu signifikan. Baik itu terkait dengan pengembangan kilang yang sudah ada saat ini maupun pembangunan kilang baru. Ini tidak heran kemudian membuat Presiden Joko Widodo begitu geram ketika menyentil soal ini dalam Musrenbangnas. Lalu bagaimana respon dari Pertamina terkait dengan sentilan Presiden? Kita akan dengarkan jawaban dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Kilang tahun depan belum ada yang selesai, kilang pertama nanti tambahan kapasitas itu ada di tahun 2022, nanti 2023 akan ada yang selesai lagi 2024. Jadi secara bertahap kapasitas kilang ini akan kita tambah. Kita juga mengoptimalkan penggunaan crude domestik yang tadinya hanya sekitar 12,3 ribu barel per hari ini sudah di atas 130 ribu barel per hari. Dan ini mengurangi impor juga, yang kalau kita hitung ini penurunan importnya adalah sekitar 43 sampai 47 triliun setahun. Solar kita sudah tidak import sejak Maret 2019 dan aftur kita juga sudah tidak import sejak April 2019. Jadi pengurangannya sekitar totalnya ini 25 juta barel yang tidak kita import lagi di tahun 2019. Jadi kalau ekuivalen kita rupiahkan itu sekitar 31 triliun. Selain itu kita sudah ekspor dari aftur mulai Juli. Jadi dari Juli sampai dengan Desember kita ekspor aftur ini kita hitung sekitar 12,7 triliun angkanya. Jadi selain mengurangi import kita juga sudah mulai ekspor. Jadi itulah kontribusi Pertamina terhadap penurunan current account deficit